Segera setelah jantung ruang angkasa ini memasuki dunia kekacauan, fluktuasi ruang yang mengerikan langsung menyapu seluruh dunia kekacauan. Dalam sekejap, ruang di seluruh dunia kekacauan itu berfluktuasi dengan hebat. Kemudian Qin Chen dan yang lainnya terkejut melihat kehampaan di dunia kekacauan itu hancur menjadi retakan di bawah hembusan jantung ruang angkasa, seolah-olah porselen telah hancur dan akan pecah kapan saja. Serangkaian aura spasial yang menakjubkan terpancar dengan ganas dari pagoda Guyu, dan seluruh pagoda Guyu bergetar hebat. Melihat adegan ini, Qin Chen terkejut. Dia adalah pengontrol dunia kekacauan, jadi dia secara alami dapat merasakan perubahan di dunia kekacauan dengan jelas. Aura yang keluar dari jantung ruang di depannya sungguh mengerikan. Meskipun dia telah menahan auranya, dengan intensitas dunia yang kacau saat ini, itu masih tak tertahankan, dan sepertinya akan meledak di bawah kekuatan ruang yang mengerikan ini. Nak Qin Chen, cepat tekan dunia ini dan stabilkan jantung ruang angkasa. Jika tidak, jika dunia ini tidak dapat bertahan, akan mendapat masalah jika meledak di tempat. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan cemas, tampak panik. Dia tidak bisa menahan panik. Setelah dunia kekacauan meledak dan pagoda Guyu dihancurkan, Qin Chen dan yang lainnya masih bisa pergi ke dunia luar, tetapi jika sisa jiwanya tidak memiliki tempat untuk beristirahat, itu benar-benar akan menjadi masalah baginya. Saya telah menekannya, tapi saya tidak bisa menekannya sama sekali. Ucap Qin Chen mengertakkan giginya, dan pada saat ini, aura sumber luar angkasa yang mengerikan memenuhi udara di tubuhnya, yang merupakan sumber ruang angkasa Kaisar Mikong yang dia kendalikan. Namun, bahkan jika dia mengaktifkan sumber ruang angkasa Kaisar Mikong, dia masih tidak dapat sepenuhnya menekan kekosongan ini. Memang benar kekuatan yang terkandung di jantung ruang ini terlalu mengerikan. Dia tidak bisa merasakannya ketika dia berada di dunia luar sebelumnya. Sekarang begitu dia memasuki dunia kekacauan, Qin Chen segera merasakan kengerian dari jantung ruang ini. Pada saat ini, jantung ruang angkasa seperti matahari yang terik, tergantung di kehampaan dunia kekacauan, mekar dengan cahaya dan panas yang tak ada habisnya, dan cahaya dan panas ini adalah kekuatan ruang yang mengerikan, yang melekat pada semua orang. Gouwa dan yang lainnya ditekan dan berlutut di bawah kekuatan ruang yang mengerikan ini. Tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dan mereka hanya melihat pemandangan ini dengan ngeri. Dan kura-kura matahari juga sangat ketakutan hingga bersembunyi di Chaos Galaxy. Ia menjulurkan kepalanya ke Chaos Galaxy dan dengan hati-hati mengintip ke sini, tubuhnya gemetar. Jantung ruang yang mengerikan memancarkan kekuatan ruang yang luar biasa, mencoba menyatu dengan dunia kekacauan. Namun, semakin banyak inti ruang yang menyatu, semakin banyak ruang di sekitarnya mengeluarkan suara pecah yang tajam, dan retakan ruang dapat terlihat. Mereka terus bermunculan, seperti retakan pada porselen yang terus berkelok-kelok. Jika ini terus berlanjut, tidak lama lagi seluruh dunia kekacauan akan meledak sepenuhnya. Sial, ini masalah. Gumam Qin Chen mengubah warnanya dan buru-buru berkata, Senior Yuming, apakah ada hal lain yang bisa Anda lakukan? Dia tidak pernah menyangka bahwa dunia kekacauannya bahkan tidak akan mampu menahan jantung ruang angkasa. Apa yang bisa kulakukan? Ucap Kaisar Yuming seperti seekor semut di atas panci panas, dengan cemas berlari ke sana kemari. Kecuali kamu bisa menerobos ke level Kaisar Agung dan sepenuhnya mengendalikan sumber ruang Kaisar Mikong, kamu mungkin bisa untuk menekannya, tapi sekarang, Anda hanya berada di transendensi tingkat kedua. Aduh, ucap Kaisar Yuming mengalami sakit kepala yang parah. Hati Qin Chen mencelos, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Dia memandangi dunia kekacauan yang terus-menerus pecah di sekelilingnya, matanya dingin. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak akan pernah membiarkan jantung ruang angkasa menghancurkan dunia kekacauan itu. Bukannya tidak ada jalan keluar. Ucap Kaisar Yuming pikirannya berputar dan dia berkata dengan cemas, hanya ada dua solusi yang dapat saya pikirkan. Salah satunya adalah membiarkan jantung ruang angkasa berhenti menyatu dengan dunia ini, lalu pergi dari sini. Selama jantung ruang angkasa berhenti menyatu, secara alami ia tidak akan menghancurkan struktur ruang angkasa di sini, ucap Kaisar Yuming buru-buru berseru. Qin Chen buru-buru menatap gadis kecil itu. Gadis kecil itu juga memiliki sedikit kecemasan di wajahnya, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan jantung ruang angkasa. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, Kakak, jantung ruang mengatakan bahwa ia sudah mulai bergabung saat memasuki dunia ini, dan ia tidak dapat menghentikan prosesnya, ini adalah kombinasi alami dari kekuatan ruang dan tidak dikendalikan olehnya.
Kaisar Yuming tidak ragu-ragu sama sekali dan berkata dengan tergesa-gesa, cara kedua adalah kamu mengendalikan jantung ruang angkasa. Dunia ini berada di bawah kendalimu. Jika kamu dapat mengendalikan sebagian dari kekuatan jantung ruang angkasa, kamu dapat secara diam-diam meningkatkan struktur dunia ini. Setidaknya dapat memungkinkan dunia ini untuk menanggung kekuatan jantung ruang dan mencegahnya dari keruntuhan. Apa? Mengendalikan jantung ruang ini? Gumam Qin Chen melihat ke jantung ruang angkasa. Apakah jantung ruang angkasa ini bersedia? Pikiran ini hanya sekejap, mata Qin Chen tiba-tiba bersinar dengan ganas, dan dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Sekarang bukan pertanyaan apakah jantung ruang ini mau atau tidak, tetapi jika dia tidak mampu melakukannya, dunia kekacauan akan runtuh sepenuhnya, dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di sini saat itu. Gadis kecil itu juga berbalik dan berkata dengan cemas, "Kakak, saya berkomunikasi dengan jantung ruang." Ia mengatakan bahwa kakak dapat mencoba mengendalikan kekuatannya, tetapi ia mengira kakak akan mati. Mati, gumam Qin Chen sangat marah. Jika dia takut mati, dia tidak akan datang ke dunia bawah ini. Qin Chen mengulurkan tangannya yang besar dan berteriak, "Xiao Xiao, biarkan dia mengirimkan kekuatannya." Gadis kecil itu mengangguk, seolah berkomunikasi dengan jantung ruang angkasa. Setelah beberapa saat, jantung ruang angkasa tiba-tiba bergetar, dan kekuatan ruang 7 warna yang tak terlihat langsung melonjak ke telapak tangan Qin Chen yang dalam. Dalam sekejap, telapak tangan Qin Chen mengeluarkan suara retakan yang tajam, dan terlihat dengan mata telanjang, retakan muncul di telapak tangannya. Sao Chen. Di kejauhan, Qiansu dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna dan buru-buru ingin melangkah maju, tetapi fluktuasi ruang di depan mereka seperti jurang, menghalangi kekosongan, membuat mereka tidak mungkin mendekat. Jantung ruang angkasa saat ini ibarat bom waktu yang bisa meledak kapan saja, meletus dengan kekuatan luar angkasa yang tak ada habisnya, jika tidak bisa dikendalikan bisa meledakkan tempat ini kapan saja. Qiansu, jangan impulsif. Saya pasti akan mempertahankan dan mengendalikan kekuatan ruang ini. Ucap Qin Chen dengan mata tegas dan gigi terkatup. Tapi sebelum dia selesai berbicara, retakan di telapak tangan Qin Chen menyebar dengan cepat. Segera, seluruh lengan Qin Chen ditutupi dengan retakan, dan dia akan dimusnahkan oleh nafas ruang angkasa yang mengerikan ini kapan saja. Kekuatan jantung ruang angkasa ini benar-benar terlalu mengerikan. Jika Qin Chen bukan pengontrol dunia kekacauan ini dan memiliki warisan sumber ruang angkasa Kaisar Mekong di tubuhnya, jika ada orang lain di sini, tubuhnya akan runtuh dalam sekejap, dan dia akan mati di tempat. Qin Chen meraung di dalam hatinya, dan kekuatan ruang yang mengerikan berdampak pada tubuhnya, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Qin Chen secara instan. Saat ini, jantung ruang angkasa hanya mentransmisikan kurang dari 1/10.000 kekuatannya. Bagaimana Anda bisa mengendalikannya? Gelombang kekuatan mengerikan dari ruang warna-warni ditransmisikan. Qin Chen merasa seolah-olah dia berada di dunia yang penuh warna, dan tubuh fisiknya dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya di ruang ini dan tersebar ke seluruh ruang. Di kejauhan, wajah Kaisar Yuming pucat. Jika dia terus seperti ini, sebelum Qin Chen dapat mengendalikan jantung ruang angkasa, dia khawatir Qin Chen akan terkoyak seketika oleh jantung ruang itu, dan berasimilasi dengan kekuatan ruang angkasa yang paling dasar. Tetapi dalam kondisinya saat ini, meskipun dia ingin membantu, dia tidak dapat membantu sama sekali. Saat ini, melihat tubuhnya akan hancur, Qin Chen meraung dengan marah. Sinar guntur mekar di tubuhnya, dan kekuatan guntur ilahi penghakiman menyebar dalam sekejap. Pada saat yang sama, pedang karat misterius muncul di tangan Qin Chen, dan nafas laut mati yang mengerikan menyebar dengan gila-gilaan. Pedang karat misterius, aura laut mati, dan kekuatan guntur ilahi penghakiman membuat dampak Qin Chen jauh lebih lemah dalam sekejap. Namun, jantung ruang angkasa terus memancarkan aura yang mengerikan. Saat kekuatan yang dipancarkan dari jantung ruang angkasa meningkat, aura di tubuh Qin Chen berfluktuasi lagi, dan bahkan retakan mulai muncul di lautan jiwanya. Kekuatan mengerikan dari jantung ruang angkasa ini tidak hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi bahkan mempengaruhi jiwa Qin Chen. Yang lebih menakutkan bagi Qin Chen adalah ketika dia menyadari kekuatan jantung ruang angkasa, kekuatan jantung ruang angkasa secara bersamaan bergabung dengan dunia kekacauan. Tiba-tiba, retakan ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dunia kekacauan itu tumbuh dengan gila-gilaan. Pada akhirnya, badai ruang angkasa terbentuk satu demi satu. Badai ruang angkasa gelap yang tak terhitung jumlahnya menyapu dunia kekacauan dengan gila-gilaan,
dan seluruh dunia kekacauan itu sepertinya telah berakhir dalam sekejap. Di langit, celah besar muncul satu demi satu, langit sepertinya telah runtuh, aturan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya. Di tanah, selokan dan retakan yang mengerikan muncul, batuan yang tak terhitung jumlahnya hancur dan bumi bergemuruh. Dampak seperti itu tidak bisa menunggu Qin Chen mengendalikan jantung ruang angkasa, dan seluruh dunia kekacauan mungkin akan runtuh. Baik dunia kekacauan maupun Qin Chen berada di ambang kehancuran kapan saja. Senior Yuming, ucap Qiansu dan yang lainnya berteriak dengan cemas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, ucap Kaisar Yuming menghela nafas, wajahnya menjadi pucat, dan dia menatap Qin Chen dan dunia. Sekarang bukan hanya dunia kekacauan yang berada dalam masalah, tetapi Qin Chen juga dalam masalah. Pemasukan kekuatan tidak dapat dihentikan. Dengan kata lain, meskipun dunia kekacauan sekarang dapat menahan kekuatan jantung ruang angkasa, jika Qin Chen tidak bisa, lalu dunia ini juga akan macet. Dengan cara yang sama, bahkan jika Qin Chen dapat menahan kekuatan jantung ruang angkasa, jika dia gagal mengendalikan jantung ruang angkasa tepat sebelum dunia kekacauan runtuh, dunia akan tetap runtuh. Ini hampir menjadi jalan buntu. Apakah tidak ada jalan lain? Hati semua orang tenggelam dan mereka melihat sekeliling dengan putus asa. Tidak, kami tidak bisa berdiam diri. Kali ini Chen Sisi dan yang lainnya berkata dengan tegas. Mereka tidak mempercayainya. Kekuatan asli melonjak pada beberapa orang dan mereka mencoba yang terbaik untuk menstabilkan kekosongan. Bahkan jika mereka tahu bahwa belalang bertindak sebagai kereta, mereka tidak akan pernah mengakui kekalahan. Terlebih lagi, sambil menstabilkan kekosongan, mereka benar-benar mengertakkan gigi dan terbang menuju jantung ruang untuk menyelamatkan Qin Chen. Kamu, berhenti, berhenti. Ketika Kaisar Yuming melihat ini, dia buru-buru berseru dan ekspresinya berubah drastis. Apakah orang-orang ini bersiap untuk mati? Berdasarkan tingkat budidaya mereka, jika mereka sedikit terpengaruh oleh kekuatan jantung ruang angkasa, mereka akan hancur total dan berubah menjadi debu. Namun, Qiansu dan yang lainnya tampak bertekad dan tidak berhenti sama sekali. Ini sudah berakhir, gumam Kaisar Yuming, matanya tampak putus asa, dan dengan keras, dia menyaksikan tanpa daya ketika fluktuasi spasial yang kuat tiba-tiba memenuhi tubuh Chen Sisi dan yang lainnya. Tepat ketika Kaisar Yuming mengira Sisi dan yang lainnya akan dihancurkan di tempat, tiba-tiba, terdengar keributan. Kekuatan mengerikan tiba-tiba memenuhi udara dari Chen Sisi dan yang lainnya. Begitu kekuatan ini muncul, itu sebenarnya menghalangi mereka dari erosi kekuatan jantung ruang angkasa. Ini adalah, gumam Kaisar Yuming membuka matanya lebar-lebar. Bibi, ucap Chen Sisi dan yang lainnya tampak terkejut. Kekuatan ini persis dengan kekuatan yang tersisa di tubuh mereka ketika Qin Yueqi membantu mereka bertransformasi. Saat kekuatan ini muncul, Qin Chen, yang berada di ambang kehancuran, juga merasakan semua ini dan berbalik untuk melihat, ibu. Namun, kekuatan ini hanya muncul sesaat dan kemudian menghilang. Lagi pula, ini hanyalah sisa kekuatan Qin Yueqi di tubuh beberapa orang, bukan sisa dari keinginan aslinya. Namun, pada saat kekuatan Qin Yueqi menghilang, dengan keras, kekuatan khusus lainnya muncul di seluruh dunia kekacauan. Samar-samar, sepertinya ada manik tak kasat mata yang muncul dari langit dan bumi dan melarikan diri darinya. Sebuah kekuatan khusus menekan seluruh dunia kekacauan. Ini, manik penekan, itu sisa kekuatan ayahku. Merasakan kekuatan ini, Qin Chen tiba-tiba merasa bersemangat. Terbentuknya dunia kekacauan sebenarnya telah melalui banyak evolusi. Pada awalnya dunia kekacauan hanyalah piringan giok semesta yang diperoleh Qin Chen dari alam rahasia iblis surgawi. Kemudian, itu diintegrasikan ke dalam jiwa kristal jiwa darah Lao Yuan, binatang asal dari benua Yimo, dan memperoleh aturan penciptaan dunia di benua Yimo, dan mengubahnya menjadi dunia kecil. Segera setelah itu diintegrasikan ke dalam manik yang menekan Lord of Abyss Demon, dan akhirnya dunia kekacauan terbentuk. Kemudian, setelah memasuki surga, Qin Chen menggabungkan pagoda Guyu dan sumber surga di dunia kekacauan. Ditambah dengan aturan mengerikan yang dia kendalikan ketika dia menerobos transendensi, dunia kekacauan saat ini akhirnya terbentuk. Oleh karena itu, dunia kekacauan awalnya dibentuk oleh cakram giok langit dan bumi dan manik penekan. Manik penekan diperoleh oleh ayahnya saat itu, dan berisi jejak kekuatan ayahnya. Sekarang, kekuatan yang tersisa di manik penekan dunia milik ayahnya sekali lagi meledak. Begitu kekuatan ini muncul, dunia kekacauan yang akan hancur tiba-tiba menjadi stabil dalam sekejap.
Bahkan sekuat jantung ruang angkasa, ia tidak dapat menghancurkan kekuatan lemah yang ditinggalkan ayahnya. Pada saat ini, Kaisar Yuming yang tidak jauh dari sana tiba-tiba gemetar setelah merasakan kekuatan mutiara batas penekan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kekuatan ini, adalah yang itu. Dia kaget dan terpana, karena dia mengetahui dengan jelas teror jantung ruang angkasa, bahkan di masa kejayaannya, dia mungkin tidak dapat menekannya. Tapi sekarang, hanya sedikit sisa kekuatan orang itu yang telah meredam kerusuhan di jantung ruang angkasa, yang membuat Kaisar Yuming secara pribadi mengalami kekuatan dan teror orang itu. Legenda itu memang benar adanya. Hanya saja meski dunia kekacauan sudah stabil, namun kegelisahan di hati Kaisar Yuming belum hilang, malah ia buru-buru menoleh ke arah Qin Chen dengan ekspresi gugup di wajahnya. Karena meskipun dunia kekacauan sekarang telah stabil, krisis Qin Chen belum terselesaikan. Jika Qin Chen tidak dapat menahan kekuatan jantung ruang angkasa dan jatuh di sini, maka dunia kekacauan akan tetap runtuh. Tapi bisakah Qin Chen menolaknya? Serangkaian suara retakan tajam terdengar. Pada saat ini, tubuh dan jiwa Qin Chen retak tak terkendali. Kaisar Yuming hanya melihatnya sekilas, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia tampak pahit. Dapat dilihat dari budidayanya bahwa tubuh fisik Qin Chen setidaknya dapat bertahan sampai batas tertentu dengan mengandalkan sumber ruang angkasa Kaisar Mikong, kekuatan laut mati, dan kekuatan garis keturunan guntur ilahi penghakiman. Itu tidak bisa dianggap sebagai kehancuran total, tapi jiwa Qin Chen, tidak banyak hal yang dilindungi. Meskipun kekuatan jiwa Qin Chen sebanding dengan orang kuat transenden di tatanan abadi tingkat ketiga, bagaimana mungkin jiwa di tatanan abadi tingkat ketiga bisa melawan jantung ruang? Jika ini terus berlanjut, jiwa Qin Chen pasti akan runtuh di hadapan tubuh fisiknya. Dia melihat jiwa Qin Chen terkoyak sedikit demi sedikit di bawah kekuatan ruang yang mengerikan. Melihat jiwa Qin Chen akan segera dimusnahkan, tiba-tiba, aura tak terlihat melonjak dari kedalaman jiwa Qin Chen. Di mata Kaisar Yuming yang terkejut, cahaya aneh muncul di kedalaman jiwa Qin Chen. Cahaya ini pada awalnya sangat lemah, tetapi kemudian dengan cepat menjadi terang, dalam sekejap, menjadi sangat menyilaukan dan terang, memenuhi kedalaman pikiran Qin Chen. Kaisar Yuming menatap sinar cahaya itu dengan mata terbuka lebar. Saat sinar cahaya ini muncul, sisa jiwanya benar-benar bergetar, seolah-olah selama dia terkena sinar cahaya ini, jiwanya yang tersisa akan tercerai-berai. Itu adalah buku kuno yang misterius. Qin Chen, yang jiwanya telah dimusnahkan, berada dalam keadaan kebingungan, dan hendak meledak, tiba-tiba merasakan ekstasi di hatinya setelah merasakan pancaran cahaya ini. Ketika jiwa Qin Chen menghadapi banyak bahaya di masa lalu, buku kuno misterius ini muncul berkali-kali dan menyelesaikan krisis untuknya. Namun selama bertahun-tahun, buku kuno misterius itu selalu menghilang. Bahkan setelah menerobos transendensi, Qin Chen dengan hati-hati mencari lautan jiwanya, tetapi masih tidak menemukan apapun. Qin Chen hampir mengira buku itu telah hilang. Tak disangka, di momen kritis ini, buku kuno misterius itu muncul kembali. Setelah buku kuno misterius muncul, gumpalan cahaya putih dengan cepat mekar, berdengung dan bergetar di benak Qin Chen. Cahaya putih mekar satu demi satu, dan kekuatan tak terlihat mengalir keluar dengan cepat, membentuk pusaran di kehampaan, dan itu benar-benar menelan kekuatan ruang yang mengalir ke dalam jiwa Qin Chen. Dalam sekejap, jiwa Qin Chen bergetar hebat. Tidak hanya jiwa Qin Chen, tetapi seluruh kehampaan. Dunia kekacauan bergetar hebat, dan bahkan jantung ruang pun bergetar hebat. Aura yang menakjubkan membuat semua orang melihat dengan kaget, termasuk Kaisar Yuming dan gadis kecil itu. Mereka semua memandang Qin Chen yang diselimuti cahaya putih karena terkejut. Aura yang terpancar dari tubuh Qin Chen saat ini sebenarnya membuat mereka merasakan sedikit ketakutan. Dalam jiwa Qin Chen, kekuatan ruang yang keluar dari jantung ruang terus-menerus ditelan oleh buku kuno yang misterius. Buku kuno misterius melonjak, dan sepertinya ada karakter yang muncul di dalamnya. Samar-samar, Qin Chen sepertinya melihat kata, kosong. Serangkaian pemahaman yang jelas tentang kekuatan ruang muncul di benak Qin Chen, yang merupakan realisasi dari jantung ruang. Setelah kekuatan spasial ini ditelan oleh buku kuno misterius, kekuatan energi spasial diumpankan kembali ke jiwa Qin Chen. Tubuh dan jiwa Qin Chen yang awalnya rusak dengan cepat dipadatkan kembali di bawah kekuatan ini. Akhirnya, saya tidak tahu berapa lama, jantung ruang angkasa tidak lagi mentransmisikan kekuatan ruang angkasa. Pikiran Qin Chen terguncang dengan keras, dan seluruh tubuhnya melayang. Buku kuno misterius itu menghilang lagi,
Tetapi Qin Chen dikelilingi oleh nafas ruang angkasa yang menakjubkan. Kekuatan ruang angkasa ini, gumam Qin Chen mengulurkan tangan kanannya, dan di telapak tangannya, kekuatan ruang yang samar mengalir, yang merupakan bagian dari kekuatan yang ditransmisikan dari jantung ruang. Pada saat ini, Qin Chen melihat ke jantung ruang, dan ada perasaan yang sangat ramah di benaknya. Dia tahu bahwa ini karena dia telah memahami sebagian dari kekuatan jantung ruang angkasa. Meskipun kekuatan ini sangat halus, bahkan hanya 1/10.000 dari kekuatan jantung ruang angkasa, persepsi kekuatan ini, dikombinasikan dengan dunia kekacauan, sudah cukup untuk memberi Qin Chen sedikit kendali atas jantung ruang angkasa, memungkinkan dunia kekacauan tidak akan dihancurkan oleh kekuatan jantung ruang angkasa. Saat ini, jantung ruang angkasa masih menyatu dengan dunia kekacauan. Qin Chen bergoyang dan langsung menuju ke jantung ruang angkasa. Pada saat ini, jantung ruang angkasa di depannya masih memancarkan aura yang mengerikan, tetapi nafas ini tidak lagi dapat membahayakan Qin Chen. "Kakak," ucap gadis kecil itu memandang Qin Chen dengan penuh semangat. Qin Chen tersenyum dan mengangguk, lalu tiba-tiba memberi isyarat tangan, kondensasi. Dia mengandalkan kendalinya atas dunia kekacauan dan jantung ruang angkasa untuk mempercepat integrasi keduanya. Dalam sekejap, seluruh dunia kekacauan berkembang pesat pada saat ini, dan struktur spasial di dalamnya juga mulai berubah. Perubahan ini jauh lebih mengerikan daripada transendensi rangkap 3 sebelumnya dari leluhur Wan Guming. Ini adalah sebuah transformasi dalam arti yang esensial. Sementara dunia kekacauan dengan cepat menjadi lebih kuat, gelombang aura spasial yang mengejutkan keluar dari dunia hampa, dan sebagian dari kekuatan bahkan keluar dari kehampaan dan menyebar ke kolam Raja Hantu di luar. Saat ini, di langit Istana Raja Hantu berada Guilong Guizu dan yang lainnya sedang melihat penguasa makam kematian dan leluhur Wan Guming dan lainnya yang sedang bertarung. Tiba-tiba, mereka sepertinya merasakan sesuatu, ekspresi mereka berubah, dan mereka tiba-tiba menundukkan kepala untuk melihat ke dalam kehampaan di bawah Istana Raja Hantu. Itu adalah, gumam Guilong Guizu dan yang lainnya mengerutkan kening. Baru saja, mereka samar-samar merasakan sepertinya ada fluktuasi spasial samar-samar yang datang dari bawah Istana Raja Hantu. Ada sesuatu di bawah sana. Sebuah ide dengan cepat terlintas di benak mereka. Wajah leluhur, Wan Guming dan Suan Gui Laomo, yang bertarung sengit dengan penguasa makam kematian dan yang lainnya, juga berubah, itu Tuan Muda Chen. Wajah Wan Gan Sizun tampak garang, Raja Hantu Senming, Suan Gui Laomo, sepertinya kamu memang menyembunyikan sesuatu di sini. Biarkan aku melihat apa yang ada di bawah sana. Setelah kata-kata Wan Gan Sizun jatuh, tubuhnya bergoyang dan dia tiba-tiba bergegas ke bawah Istana Raja Hantu, tidak peduli dengan orang lain yang bertempur di sini. Guilong Guizu dan yang lainnya saling memandang dan mendengus, ayo pergi. Aliran cahaya melonjak dan mengalir ke bawah pada saat yang sama. Bagaimana mereka bisa memberi Wan Gan Sizun kesempatan sendirian? Tidak baik. Dengan keras, leluhur Wan Guming, Suan Gui Laomo dan penguasa makam kematian tiba-tiba berpisah satu sama lain dengan ekspresi kaget dan marah di mata mereka. Tuan Chen masih di bawah sana. Jangan biarkan orang-orang ini melakukan hal buruk. Gumam leluhur Wan Guming dan Suan Gui Laomo bahkan tidak peduli untuk terjerat dengan penguasa makam kematian dan leluhur iblis darah. Tubuh mereka bergoyang dan buru-buru menyapu menuju ruang di bawah. Sialan, ucap penguasa makam kematian dan leluhur iblis darah di langit memandang ke kehampaan di mana hanya mereka berdua yang tersisa, dengan mata dingin, dan mereka bahkan bergerak menuju Istana Raja Hantu. Mereka juga ingin mengetahui apa yang ada di bawah Istana Raja Hantu. Aliran cahaya terbang menuju bagian bawah aula Raja Hantu, dan dalam sekejap mata, semua aura mengerikan di atas Istana Raja Hantu menghilang, hanya menyisakan banyak orang kuat di area terlarang yang saling memandang. Para penguasa dari area terlarang telah turun, apakah mereka ingin mengikuti? Ada kontradiksi yang tak ada habisnya di hati mereka. Saat ini, di ruang hampa, dunia kekacauan berkembang pesat dalam persepsi Qin Chen, dia tidak tahu berapa lama sebelum jantung ruang angkasa berhenti menyatu, dan perluasan dunia kekacauan akhirnya berhenti. Melihat dunia kacau yang luas di depannya, yang sebanding dengan alam semesta primitif kecil, Qin Chen sangat terkejut. Selain peningkatan jangkauan spasial, struktur spasial di dunia kekacauan sekarang 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika orang kuat transendensi rangkap 3 sebelumnya seperti Suan Gui Laomo dapat mengancam untuk menghancurkan dunia kekacauan dengan menghancurkan dirinya sendiri,
maka Xuan Guilaumo saat ini bahkan tidak akan pernah berpikir untuk melukai dunia kekacauan bahkan jika dia menghancurkan dirinya sendiri. Menakjubkan. Gumam Qin Chen meninju dengan kekuatan, kekosongan bergetar, dan itu sangat kuat, yang mengejutkan hati Qin Chen. Luar biasa. Ini adalah teror jantung ruang angkasa. Terlebih lagi, jika saya membacanya dengan benar, jantung ruang angkasa dan dunia kekacauan hanyalah integrasi awal. Setelah terintegrasi sepenuhnya, dunia kekacauan Anda akan berubah. Seru Kaisar Yuming dari samping. Ini juga pertama kalinya dia melihat seseorang benar-benar memadukan jantung ruang. Seperti yang diharapkan dari keturunan orang itu, jika yang ada di adegan tadi adalah orang lain, saya khawatir mereka sudah lama mati. Adalah baik untuk memiliki latar belakang di belakang panggung. Gumam Kaisar Yuming hanya bisa menghela nafas. Pada saat ini, Kaisar Yuming tidak bisa menahan perasaan masam di hatinya. Jika dia mendapat dukungan seperti itu saat itu, apakah dia masih harus bertarung sampai mati melawan Kaisar Mikong? Jatuh di negeri asing, dia bahkan mungkin tidak peduli dengan nama keempat Kaisar Agung ini. Tentu saja, saat ini, dia hanya memikirkan orang yang sama tetapi nasibnya berbeda. Selalu ada beberapa orang di dunia ini yang berada pada titik akhir yang dapat Anda lihat segera setelah mereka lahir, dan mereka tidak ada bandingannya. Kaisar Yuming, yang telah tumbuh dewasa setelah mengalami kemunduran dan pukulan yang tak terhitung jumlahnya, masih sangat jelas tentang hal ini. Lagi pula, saat itu saya tidak memiliki latar belakang panggung, tetapi sekarang saya mengikuti Tuan Qin Chen, apakah itu termasuk melakukan kontak dengannya? Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, Kaisar Yuming terkekeh, merasa bahagia di dalam hatinya, dan sudut mulutnya terbelah tanpa sadar. Senior Yuming, apa yang kamu tertawakan? Pada saat ini, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dengan bingung, apakah ada yang salah dengan dunia kekacauanku? Oh, bukan apa-apa, ucap Kaisar Yuming kembali sadar, dan karena takut ketahuan oleh Qin Chen, dia buru-buru melihat jantung ruang angkasa di atas kepalanya. Setelah beberapa saat, dia terlihat serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Nak Qin Chen, jika saya membaca dengan benar, dunia kekacauan ini dan jantung ruang angkasa seharusnya hanya memiliki integrasi awal, dan Anda hanya sedikit menguasai bagian ekstrim dari jantung ruang ini. Sejumlah kecil kekuatan hanya mencegahmu ditolak oleh jantung ruang ini." Qin Chen mengangguk. Seperti yang dikatakan Kaisar Yuming, dia hanya menguasai sebagian kecil dari kekuatan jantung ruang angkasa, mungkin hanya 1/10.000, bahkan tidak 1/10.000. Ini bukan karena pemahaman Qin Chen tidak cukup, tetapi karena tingkat kultivasinya tidak dapat menahan aturan ruang angkasa yang begitu mengerikan. Jika Anda ingin sepenuhnya mengendalikan jantung ruang ini, Anda setidaknya harus mencapai tingkat Kaisar, hanya dengan cara itulah hal ini mungkin. Selanjutnya, jika tidak ada kekuatan eksternal yang kuat untuk memisahkan jantung ruang angkasa dari dunia kekacauan, maka ia akan terus menyatu dengan dunia kekacauan. Saat integrasi semakin dalam, pada akhirnya akan berubah menjadi aturan ruang angkasa yang paling menakutkan di dunia kekacauan. Dan pada saat itu, jika Anda masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan jantung ruang angkasa, Anda masih akan kehilangan kendali atas dunia kekacauan. Kata Kaisar Yuming memperingatkan. Jadi begitu, ucap Qin Chen mengangguk, matanya tegas, dan dia tidak akan pernah membiarkan hari itu datang. Pada saat ini, Chen Sisi dan yang lainnya terbang dengan cemas. Mereka dengan gugup menjelajahi tubuh Qin Chen, mata mereka merah. "Saya baik-baik saja," ucap Qin Chen dengan lembut membelai kepala beberapa orang dan berkata dengan nada meminta maaf bahwa dia telah membuat Qian Su dan yang lainnya khawatir lagi. Pada saat ini, wajah Chen Sisi tiba-tiba menjadi pucat, energi di tubuhnya beriak, wajahnya sedikit berubah, dan dia berusaha untuk tidak bersenandung, tubuhnya sedikit gemetar, tidak ingin Qin Chen memperhatikan petunjuknya. Tapi bagaimana mungkin Qin Chen tidak menyadarinya dan buru-buru meraih tangan Sisi. "Sisi, apa kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," ucap Sisi menahan rasa sakit dan tersenyum, yang hanya cocok dengan wajah pucatnya, membuatnya semakin memilukan. "Nak Qin Chen, mengapa luka aslinya semakin parah?" ucap Kaisar Yuming memandang Sisi dengan bingung. Pada pandangan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Sisi segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior Yuming, saya baik-baik saja." Kaisar Yuming berkata dengan wajah jelek, "Sumbermu terluka seperti ini, tetapi kamu baik-baik saja." "Nak Qin Chen, sudah berapa lama Kaisar ini tertidur?"
Ucap Kaisar Yuming tiba-tiba memandang Qin Chen. Beberapa bulan, kata Qin Chen. Berapa bulan? Ucap Kaisar Yuming terkejut, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Dalam waktu sesingkat itu, luka-lukanya semakin parah. Tidak mungkin. Ada yang tidak beres. Mengapa erosi kekuatan jurang maut berkembang begitu cepat? Ucap Kaisar Yuming tidak dapat memahami bahwa luka Sisi berkembang jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Alasan kenapa luka kakak perempuanku semakin parah seharusnya adalah fenomena kembali ke sumbernya. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Apa? Kembali ke fenomena sumber?" Ucap semua orang menoleh. Gadis kecil itu mengangguk dan berkata, "Jika Xiao Xiao membacanya dengan benar, asal-usul kakak perempuanku seharusnya diserang oleh kekuatan jahat, menyebabkan asal-usulnya rusak parah. Dan di asal-usulnya terdapat kekuatan yang sangat dekat dengan aura dunia bawah. Kekuatan ini awalnya tidak aktif, tetapi karena dia memasuki dunia bawah, kekuatan yang tidak aktif di asalnya perlahan-lahan terbangun, dan karena kekuatan yang terbangun hanya di permukaan, jadi alih-alih mampu menekan invasi kekuatan jahat, justru memperburuk lukanya." Semua orang mengerutkan kening. Fenomena kembali ke sumbernya memang mungkin terjadi. Pada saat ini, Kaisar Yuming mengangguk, tetapi sambil berpikir, Sisi memiliki asal-usul permaisuri Ming Yue di tubuhnya. Asal ini telah disembunyikan sebelumnya, jadi tidak ada petunjuk yang masih bisa ditekan, tapi saat itu, untuk melawan kekuatan jurang, asal-usul permaisuri Ming Yue meledak. Meskipun Sisi diselamatkan, asal-usul permaisuri Ming Yue juga terbangun. Tidak apa-apa saat kita berada di laut kosmik sebelumnya. Sumber dunia bawah ini tidak terstimulasi dan tidak akan berdampak apapun. Tapi sekarang kita memasuki dunia bawah, sumber permaisuri Ming Yue pasti akan diaktifkan secara perlahan oleh nafas dari dunia bawah. Sisi, dia lahir di laut kosmik, baik tubuh maupun jiwanya tidak memiliki kekuatan dunia bawah, jadi kebangkitan asal-usul permaisuri Ming Yue hanya akan memperburuk luka-lukanya. Kata Kaisar Yuming dengan suara yang dalam. Qin Chen buru-buru berkata, "Apakah ada solusinya? Lebih baik kembali ke laut bencana abadi sesegera mungkin. Itu adalah tempat asal permaisuri Ming Yue. Begitu dia masuk ke sana, asal-usul permaisuri Ming Yue di tubuh Sisi akan sepenuhnya terbangun, dan akan kembali ke puncaknya di bawah kekuatan laut bencana abadi. Pada saat itu, asal-usul permaisuri Ming Yue tidak hanya tidak akan menyakitinya, tetapi juga akan menyehatkan tubuhnya dan menekan kekuatan jurang dalam satu gerakan." Ucap Kaisar Yuming dengan sungguh-sungguh. "Senior Yuming, berapa banyak waktu yang dimiliki Sisi?" Ucap Qin Chen tampak cemas. "Ketika saya berada di wilayah bintang 13 selatan, saya mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja dalam 10 tahun, tetapi sekarang tampaknya hanya ada 1 tahun tersisa paling lama." Ucap Kaisar Yuming menghela nafas. 1 tahun. Gumam Qin Chen, hatinya tenggelam. 1 tahun terlalu singkat, apalagi dia masih berada di kawasan terlarang Laut Mati, dan dia akan mendapat banyak masalah jika ingin pergi dari sini. "Saya mengerti," ucap Qin Chen mengangguk dengan mata tegas. "Chen," ucap Sisi melangkah maju dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Qin Chen. "Tidak apa-apa," ucap Qin Chen memandang Sisi dan tersenyum tipis, "Jangan khawatir, Sisi, saya tahu apa yang harus dilakukan. Qiansu, jaga Sisi dengan baik." Qiansu dan yang lainnya melangkah maju, mengangguk, lalu meraih tangan Sisi. "Sisi, ayo pergi, masih banyak yang harus dilakukan Chen." Sisi ragu-ragu sejenak, dan akhirnya, beberapa sosok terbang menuju pohon iblis 10.000 dunia dalam sekejap. Tianyin Shenzun dan yang lainnya juga memberi hormat dan segera pergi bersama Gouwa dan yang lainnya. "Nak Qin Chen, aku akan terus tidur. Tanah terlarang di Laut Mati ini sangat istimewa. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa membangunkanku saat itu." Ucap Kaisar Yuming menghela nafas. Setelah mengalami kejadian sebelumnya, sisa jiwanya menjadi semakin gelap saat ini, tetapi dia juga tahu bahwa masalahnya sangat kritis dan dia akan mati jika dia tidak keluar. "Senior Yuming, silakan," ucap Qin Chen mengangguk, dan Kaisar Yuming segera berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. "Kakak," ucap gadis kecil itu memandang Qin Chen dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, saudara perempuan itu tadi, dia akan baik-baik saja." Qin Chen tersenyum dan menyentuh rambut Xiao Xiao. "Xiao Xiao, terima kasih banyak kali ini. Inilah yang harus dilakukan Xiao Xiao. Jika kakak membutuhkan sesuatu, beritahu saja Xiao Xiao, dan Xiao Xiao akan melakukan yang terbaik untukmu, kakak." Ucap gadis kecil itu dengan tegas, lalu berbalik dan pergi.
Pada saat ini, Qin Chen berdiri sendirian di depan jantung ruang angkasa, diam-diam merasakan jantung ruang angkasa di depannya. Objek ini pasti ada hubungannya dengan tanah terlarang Laut Mati. Jika saya bisa sepenuhnya memahami peraturan tata ruang di dalamnya, mungkin akan sangat membantu jika saya meninggalkan tanah terlarang Laut Mati. Pikir Qin Chen bijaksana. Setelah memahami inti ruang sebelumnya, Qin Chen sebenarnya menjadi lebih percaya diri untuk meninggalkan kawasan terlarang Laut Mati. Rasakan transformasi ini dulu. Sosok Qin Chen melintas, tiba-tiba menghilang dari dunia kekacauan, dan muncul di ruang hampa dunia luar. Ruang hampa di depannya tidak lagi memiliki inti ruang, dan bila angin luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya juga menghilang, hanya menyisakan ketiadaan. Qin Chen mengepalkan tinjunya, dan kekuatan yang kuat mengguncang kehampaan. Kekuatan ruang angkasa ini. Gumam Qin Chen merasakan kekuatan ruang di telapak tangannya dan tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun dia hanya menyadari 1/10.000 aturan jantung ruang sebelumnya, aura ruang angkasa memancar dari tubuhnya saat ini, jauh lebih kuat daripada saat dia sampai pada kehampaan ini sebelumnya, itu benar-benar kuat beberapa kali lipat. Qin Chen dengan santai melambaikan tangan kanannya, yang membentuk-bentuk cakar. Dengan keras, kekosongan di depannya terkoyak olehnya. Mata Qin Chen membelalak. Ini benar-benar mengerikan. Gumam Qin Chen merasakan kekuatan ruang angkasa yang kuat dan agung. Qin Chen merasa bahwa kekuatan ruang yang dia kendalikan pasti melampaui transendensi rangkap 3 biasa. Mata Qin Chen menunjukkan kegembiraan. Qin Chen dapat dengan jelas menentukan bahwa tingkat kekuatan runak angkasa miliknya 10 kali lipat dari Raja Hantu Senming. Dengan kata lain, dibandingkan dengan penguasa makam kematian, tingkat serangan Qin Chen saat ini sekitar 3 kali lipat dari penguasa makam kematian. Ini tentu merupakan angka yang mencengangkan. Ini hanya pada tingkat tatanan abadi. Persepsi jantung ruang memungkinkan saya untuk melampaui detasemen tingkat ketiga akhir dari penguasa makam kematian dalam hal tatanan spasial dengan transendensi tingkat kedua. Jika saya menambahkan niat membunuh di Laut Mati dan dunia labirin ruang angkasa, penguasa makam kematian tidak akan pernah menjadi lawanku. Gumam Qin Chen sangat bersemangat. Meskipun Qin Chen telah menembus transendensi tingkat kedua sebelumnya, dia masih tidak bisa mengatakan dia benar-benar yakin ketika menghadapi banyak master zona terlarang transenden tingkat ketiga di tanah terlarang Laut Mati. Tapi sekarang, ini adalah jantung ruang angkasa. Ini adalah harta karun tertinggi yang melampaui tingkat kaisar. Bahkan 1/10.000 realisasinya jauh melampaui transendensi rangkap 3 biasa. Biarkan aku mencoba pergerakan luar angkasa lagi. Setelah merasakan peningkatan 10 kali lipat dalam kekuatan aturan dan ketertiban, Qin Chen mulai berteleportasi lagi. Qin Chen langsung bergabung ke dalam kehampaan, dan kemudian muncul diam-diam puluhan ribu kilometer jauhnya. Terus-menerus muncul di mana-mana dalam kehampaan, melakukan teleportasi sepuasnya. Luar biasa, pergerakan spasial saya tidak menyebabkan perubahan fluktuasi spasial. Begitu Qin Chen berhenti, dia tidak bisa menahan perasaan senang dan sangat bersemangat. Saat Qin Chen terbang melalui ruang hampa ini sebelumnya, hal itu akan selalu menyebabkan beberapa perubahan pada ruang tersebut, karena pada terbang lintas sebelumnya, tubuhnya secara paksa bergerak melalui kehampaan. Tapi sekarang, setelah menyadari aturan tata ruang di jantung ruang angkasa, teleportasi Qin Chen hampir terintegrasi sempurna ke dalam ruang. Tubuh fisiknya hampir terintegrasi sempurna dengan ruang ini, gerakan apapun tidak akan menyebabkan fluktuasi dalam ruang, seperti berteleportasi. Dengan cara ini, Qin Chen dapat dengan mudah muncul di samping orang kuat manapun di pertempuran masa depan tanpa membuat pihak lain menyadarinya. Ini adalah metode serangan paling canggih. Dimanapun, mereka yang menguasai aturan ruang angkasa adalah pembunuh bayaran tertinggi. Dengan kendaliku atas aturan ruang angkasa, jika aku ingin membunuh transenden rangkap 3, bagaimana dia bisa bertahan melawannya? Qin Chen sangat bersemangat. Jika serangan diam-diam terhadap Raja Hantu Senming terjadi lagi, Qin Chen tidak perlu melakukan terlalu banyak persiapan, dia bahkan mungkin tidak dapat mengetahui apakah dia menyelinap tepat di belakang Raja Hantu Senming. Coba domain luar angkasa saya lagi, Qin Chen memiliki sedikit harapan di matanya. Domain adalah sarana paling kuat bagi mereka yang berada di alam tatanan abadi. Siapapun domainnya kuat berarti siapa yang memiliki inisiatif terbesar, jadi inilah yang paling dihargai oleh Qin Chen. Ketika Qin Chen menguasai labirin luar angkasa melalui pelipatan ruang di luar alam rahasia kolam Raja Hantu, Qin Chen tahu bahwa dia memiliki metode domain lain,
tetapi labirin luar angkasa pada saat itu hanya dapat dianggap sebagai metode tambahan. Tapi sekarang dia telah memahami inti ruang, Qin Chen tahu betul bahwa labirin luar angkasanya pasti akan mengalami transformasi yang menakjubkan. Hanya saja kita belum mengetahui seberapa dahsyatnya. Mari kita mulai. Qin Chen langsung mengaktifkan aturan tata ruang baru yang telah dia kuasai di tubuhnya. Dalam sekejap, dengan Qin Chen sebagai intinya, segala sesuatu di ruang dengan diameter 10.000 km tercermin dalam pikiran Qin Chen. Sungguh menakjubkan memiliki kontrol dan keakraban yang tak tertandingi dengan ruang di sekitarnya. Ini adalah bidang luar angkasa yang ditingkatkan, tetapi ini bukan metode luar angkasa Qin Chen yang paling kuat. Labirin luar angkasa. Mata Qin Chen menjadi dingin, dan dalam sekejap, kekosongan di sekitarnya terbagi menjadi dunia yang tak terhitung jumlahnya. Setiap dunia setara dengan domain spasial independen, mengendalikan satu ruang. Terlebih lagi, aturan tata ruang pada setiap bidang tata ruang sangat berbeda dan mewakili arah ruang yang berbeda. Berbagai serangan berbeda muncul di bidang luar angkasa yang terlipat ini, termasuk bilah luar angkasa, niat membunuh di laut mati, energi hantu yang suram, dan niat pedang yang besar. Salah satu cara untuk hidup. Semua hukum dihancurkan. Ini adalah dunia luar angkasa baruku. Suara Qin Chen serak dan matanya penuh kegembiraan. Saat dia menggunakan labirin luar angkasa ini, Qin Chen tahu bahwa domain luar angkasa yang baru dibentuknya beberapa kali lebih kuat dari domain luar angkasa biasa. Labirin luar angkasanya tidak hanya membagi ruang menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga dapat terus-menerus menempatkan beberapa area di atas satu sama lain seperti boneka matrioska. Qin Chen bersemangat, dengan senyuman di bibirnya. Dengan metode spasial ini, Qin Chen lebih percaya diri untuk meninggalkan kawasan terlarang laut mati. Tepat ketika Qin Chen dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Tiba-tiba, gelombang samar datang dari luar kehampaan, membuat Qin Chen mengerutkan kening. Apakah ini seseorang di bawah kolam Raja Hantu, yang menyerang dunia ini? Apakah itu Wan Guming? Atau ada hal lain yang terjadi? Mata Qin Chen langsung menjadi dingin.